tanya. Karena gini, pada Ketika saat sebelum, Yesus tunggu naik ke dulu Sari. surga, dia Kita sudah kaji berkata Yesus. begitu, aku akan datang Nanti, dengan cara yang sama. nanti dulu Sari. Oke. Ketika kau imani Yesus ini adalah hakim, saya tanya. Ketika Yesus sesaat sebelum dia disalibkan, ya, Yesus yang menghakimi Pontius Pilatus atau Pontius Pilatus yang menghakimi Yesus? Maksudnya bang? Ketika Yesus sesaat sebelum disalibkan, Yesus yang dihadapkan di depan Pontius Pilatus untuk Bukan dihakimi. Pontius bang, Pontius. Ya, terserah lah Pontius, ya terserah, ya. Yesus yang dihadapkan di depan Pontius Pilatus atau Pilatus yang dihadapkan di depan di depan Yesus. Oke, saya jawab. Ya, pada saat Yesus dihadapkan di Pontius Pilatus, ya, Pontius Pilatus itu dia sebagai gubernur waktu itu ya, dia yang punya kuasa akan disalibkan atau tidak, ya bang ya. Memang mereka bawa Yesus menghadap Pontius Pilatus, ya. Tetapi di situ Pontius Pilatus bahkan dia cuci tangan. Pontius Pilatus cuci tangan karena apa? Dia tidak nyatakan temukan kesalahan aku tidak apapun dapat pada Yesus kesalahan ini. pada orang ini kan. Benar. Nah, ketika sebelum dia mengatakan aku belum dapat kesalahan atas orang ini, kan dia mengkaji dulu melalui ilmu pemahaman penghakimannya kan? Ya. Ya, berarti pada saat itu yang menghakimi siapa? Yesus yang menghakimi di Pontius Pilatus atau Pontius Pilatus yang menghakimi Yesus? Bukan, itu iblis yang berkuasa bang. Karena Pontius Pilatus sudah cuci tangan, berarti bukan Pontius Pilatus sudah menghakimi dia. Dengar dulu bang, Pontius Pilatus serahkan. Dia bilang saya cuci tangan ya, saya cuci tangan ini saya serahkan kepada kalian. Langsung orang-orang di situ para orang-orang di situ langsung bilang salibkan dia, salibkan dia. Nah, salibkan dia. Itu berarti yang menghakimi Yesus, yang menghakimi Yesus pada saat itu iblis, ramai kan? Iblis bang, dan memang itu harus digenapi. Nanti dulu ke penggenapannya. Kondisinya pada saat itu Yesus yang dihakimi oleh manusia atau manusia yang menghakimi Yesus? Manusia yang menghakimi Yesus. Manusia yang menghakimi Yesus. Bagaimana bisa manusia menghakimi Tuhan, Adi? Tapi abang tahu nggak bang? Abang tahu nggak bang? Kenapa manusia menghakimi Tuhan, Adi? Iya. Kalau secara logika kita nggak berpikir sampai ke situ bang. Tapi kan berarti ketika kamu beriman, dengar dulu. Ketika kamu beriman, kamu nggak gunakan logikamu kan? Maksudnya? Iya kan? Ya gunakanlah logika pastilah. Nah sekarang saya tanya, menurut logikamu, bisakah akal dan logikamu menerima ketika manusia menghakimi Tuhan? Ya bisa jadi karena waktu itu Tuhan ini dia sebagai manusia, dia maksudnya saya tanya sekali lagi, saya nggak mau berdiskusi sama pembohong dan pendusta. Kalau kau berupaya untuk nggak berbohong bang ya, dengar dulu. Kalau kau mau berupaya membunuh akalmu itu urusanmu. Enggak, bang. Kalau kau berupaya untuk mematikan akalmu itu urusanmu. Ini memang juru selamat. Itu bang, saya selalu dengar dulu hari ini. Kalau kau berupaya mematikan akalmu adik itu urusanmu. Tapi kalau kau berupaya menipu banyak orang itu urusanku. Karena tak akan kuizinkan penipuan terjadi di komalku. Sekali lagi saya tanya. Ya, ketika manusia menghakimi Tuhan, apakah bisa diterima oleh akalmu? Jawab. Saya jawab tadi, Bang. Jawab. Sebagai manusia ya pasti kita terima, Bang. Sebagai manusia. Nah, kau berupaya untuk menipu. Apakah kita tahu di masa? Apakah kita? Bagaimana akal kau bisa terima Tuhan itu dihakimi manusia yang enggak? Jangan. Tapi kalau kau tadi jawab, ya kan? Nggak mau dia jawab. Kalau kau menjawab tadi, nggak mau dia jawab, Bang. Nggak mau kan? Iya. Jangan berbohong lah di sini. Kalau kau bilang iya, aku berupaya mematikan akalku, udah nggak masalah. Matikan akal. Berarti dia ngaku dia ODGJ. Nggak ngaku dia, Bunda. Iya, ditetep lah ya teman-teman ya, tembuskan ke 200 sampai 250k teman-teman ya. Oke, MSG. Halo MSG. Turunkan aja orangnya. Oke, Alex Sute. Apa ini? Alex Sutejo, selamat bergabung. Alex Sutejo, turun. Oke, silakan Albert.
Kamu minta naik apa lagi mau kamu jelaskan? Silakan. Izin bertanya, host. Suara saya jelas enggak? Ya kalau kamu bertanya silakan on cam. Belum bisa on cam karena Oke. pengikutnya sedikit. Oke, berarti setelah bertanya kamu turun ya, karena nggak bisa on cam ya. Saya jawab, tapi kamu turun, oke? Oke. Ya silakan. Menurut hostnya, Isa dan Yesus itu beda atau satu? Udah? Nah, Oke. Bagaimana aku mau menyamakan satu sosok yang benar-benar ada dengan sosok yang aku yakini nggak pernah ada? Siapa sosok yang aku yakini dalam aku pribadi ya? Pemahaman aku pribadi nggak pernah ada. Yesus. Karena apa? Kembali lagi seperti kita katakan tadi, sampai detik ini aku tidak pernah membaca dan tidak mendapatkan jawaban dalam Bible bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Dalam kitab Ulangan 22 jelas disampaikan hukum Yahudi, hukum Taurat bagi mereka-mereka yang hamil tanpa seorang suami atau melakukan perzinahan. Itu harus dilempar batu sampai meninggal di depan pintu rumah ayahnya. Maria tanpa seorang suami. Dia hidup di tengah-tengah Yahudi dan dia hidup di bawah hukum Taurat. Hukumnya orang Yahudi pada saat itu. Nah, ketika Bible tak mampu menjelaskan bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi, berarti jika benar Maria pada saat itu hamil, harusnya dia sudah dilempar batu sampai meninggal. Karena dia sudah dilempar batu sampai meninggal, maka Yesusnya nggak pernah lahir. Karena Yesus nggak pernah lahir, berarti kisah tentang tokoh tentang Yesus ini adalah fiktif belaka. itu kalau tentang Isa percaya? Percaya karena apa? Dengar. Kalau Isa percaya, dengar, masuk dengan akal. Kalau Isa, lantas bagaimana Maryam bisa bebas dari hukum rajamnya Yahudi? Kisah ini mulai tertulis dalam surah Maryam ayat 24. Ketika dia sudah mendapatkan kabar bahwasanya dia hamil dari Jibril, dia pergi ke tempat yang jauh. Bahasa Medannya bilang dia sporing. Bukankah surat Maryam itu tidak asli atau tidak ada Dengar dulu, yang diadakan? adik. Makanya kau kasih masih di atas, ya. Ini kau udah beruntung loh. Makanya aku bilang tadi kalau nggak on cam ini aku suruh turun. Karena apa? Ketika nanti Babang Faruk, Bapak Gembala ini menjelaskan kalian potong. Ilmu dari Babang Faruk ini mahal loh, mahal aja. Data kita ya, ketika Maria mendapatkan kabar tentang kehamilannya, dia pergi ke tempat yang jauh. Saking jauhnya tempat itu tidak disampaikan oleh Allah di mana Maryam pada saat itu sporingnya. Berbanding terbalik dengan Maria. Dapat kabar kehamilannya nggak dikabarkan dia kabur. Malah di ayat lain dikatakan dia pergi bersama dengan Joseph ya ke Bethlehem untuk mendaftarkan. Elok kali mendaftarkan. Mana bisa wanita hamil itu dinikahi oleh laki-laki di dalam tradisinya Yahudi. Oke. Rancu di situ, oke? Setelah dengar dulu, adik. Setelah dia pergi ke tempat yang jauh, melahirkanlah Maria di tempat yang jauh itu. Setelah dia melahirkan di situ, dia dapat perintah dari Tuhannya supaya dia kembali kepada kaumnya. Apa kata Maryam? Bagaimana aku bisa kembali ke sana? Kan gitu. Apa jawaban mereka nanti kakak anakku? Ketika mereka nanti bertanya tentang itu, kau diam. Katakan kau sedang berpuasa dan menunjuklah kau kepada anakmu. Karena memang pada masa itu syariat orang berpuasa gak boleh ngomong. Ya, nggak boleh ngomong pada saat itu syariat berpuasa. Udah, pulanglah Maria membawa anaknya ini kepada kaumnya. Siapa kaumnya? Bani Israel. Dibopongnya anaknya ini di gerbang pintu dari dari Bani Israel. Umat dari Bani Israel itu sudah melihat Maryam. Dikumpulkanlah raib-raib Yahudi pada saat itu. Nah, terjadi mukjizat tertulis dalam surah Maryam ayat 30 sampai 34. Ketika mukjizat terjadi, mukjizat inilah yang menyelamatkan Maryam, ibu Isa ibnu Maryam, terbebas dari hukum rajamnya Yahudi. Apa mukjizatnya? Luar biasa. Ketika anak yang baru lahir bisa berbicara dengan fasih.
Kisah itu tertulis dalam surah Maryam. Qala inni abadullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ketika mereka bertanya, wahai saudaranya Harun, keluarga kau bukan keluarga pezina. Bagaimana kau bisa melakukan hal ini? Menunjuk Maryam kepada anaknya. Bagaimana kami berbicara kepada anak dalam buayan? Ingat ya. Dikatakan sama mereka di ayat sebelumnya, di ayat 29-nya. Bagaimana kami berbicara kepada anak yang masih dalam buayan? Ternyata ketika mereka menyatakan tak mungkin anak yang baru lahir itu bisa berbicara, terjadi mukjizat. Isa ibnu Maryam berkata, sesungguhnya qala ini, aku ini abadallah, aku hamba Allah. Sesungguhnya kata Isa, aku adalah hamba Allah. Kepadaku akan diturunkan kitab, yaitu Injil, dan aku akan menjadi seorang nabi. Ayat satunya, aku akan mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Semoga keberkahan atasku di mana saja aku ditempatkan, pada hari kelahiranku, pada hari kematianku, dan pada hari aku dibangkitkan nanti kembali. Rahib Yahudi, gemetar pinggulnya Yahudi, rahib-rahib Yahudi, tersungkur mereka ke tanah. Karena apa? Nah, ini catatan kisah para nabi. Ini tertulis dalam catatan kisah Israiliyat. Ini kisah Israiliyat ya. Karena apa? Dengar dulu sekali lagi. Siapa namanya itu ya? Karena ternyata bukan Isa ibnu Maryam yang pertama kali bisa berbicara dalam buayan. Orang-orang soleh dari Bani Israel pun pernah kejadian seperti itu. Ketika ada orang soleh dari Bani Israel difitnah telah melakukan perzinahan kepada pesundil. Ketika dia mau dirajam, lahir anak pesundil ini, dibilang, tanyakan kepada anak itu siapa yang telah menzinai ibunya. Dijawab sama anak itu, baru lahir ngomong dia. Dan itu menjadi sebuah cerita yang agung di antara Bani Israel. Sehingga anak ini tadi, ya orang soleh ini tadi, diagung-agungkan oleh Bani Israel. Karena apa? Karena kejadian dia ketika dia fitnah, anak kecil yang baru lahir bisa ngomong menyelamatkan dia dari fitnah. Dan kisah itu terjadi lagi terhadap Maryam. Makanya mereka nggak membantah itu. Nggak membantah bahwa itu datangnya dari Allah. Karena mereka imani gitu loh. Karena pernah kejadian kepada mereka. Nah, jadi jawabannya, karena pada saat itu Isa ibnu Maryam ya diberikan Allah mukjizat bisa berbicara ketika dalam buaya. Itu yang namanya dari rajamnya Yahudi. Silakan Albert. Oke. Tadi hostnya bilang ada suratnya bahwasanya Maryam itu lari dari surat Maryam, oke? Ada, dia pergi ke tempat yang jauh. Surat Maryam ayat 24. Surat Maryam itu memang benar adanya. Saya bertanya. Nah, Iya berarti benar betul ada. yang ada di Baca surat musafnya itu. ada. Baca musafnya ada. Muhammad berkata, kenapa hidupku berada padamu putra Maryam, yaitu Isa. Apakah itu benar? Itu palsu. Gak ada hadis Surat Maryam Maryam. itu palsu. Ada pula hadis Maryam. Gak ada. Kau Terus, tahu yang kamu Albert? jawab tadi? Kau tahu? Albert, kau tahu siapa yang membuat hadis itu? Itu oten dari kamu sendiri. Bahkan salah satu pembuatnya itu udah syahadat. Dia kemarin datang ke Komar Saudara Muslim, dia mengakui. Mereka yang membuat hadis itu, makanya nggak pernah ada kitabnya. Tunjukkan ke aku, adakah kitab hadis Maryam? Kepalaku jadi taruhannya. Berarti Itu cuma kau dapatkan di PDF Google ini, tapi kitabnya itu nggak ada. Khusus. Loh kok host? Berarti surat Maryam ini benar adanya atau tidak? Itu aja sekarang. Apa? Surat Maryam benar adanya atau tidak? Ada di dalam Al-Quran surah Maryam. Berarti benar itu yang dikatakan isi tentang Muhammad. Makanya kau belajar dulu, di situ dikatakan hadis Maryam, nggak ada hadis Maryam. Albert, Ada, tunjukkan datanya, dikatakan surat Maryam mana, kasih datanya. Makanya kalau kalian kasih ini data, jadi juga. tampakkan kau ke bawah. Enggak.
Bang Naga diam dulu. Bang Naga diam dulu. Makanya Albert ya, kalian teman-teman Kristen penyembah manusia ini, kalian punya ketika kalian diskusi itu kalian nggak punya akhlak. Kenapa aku katakan kalian nggak punya akhlak? Ketika aku membahas imanmu, bebui mulutku memberikan data. Dari kitab Matius lompat aku ke Markus, dari Markus aku lompat ke Timotius. Tapi ketika kau diskusi sama aku, gak mudah sekali kau menuding tanpa data. Surat Maryam ada, hadis Maryam itu tidak ada. Tapi kau ngotot harus ada. Jika memang begitu, tunjukkanlah datamu. Ini menyembah Yesus sama seperti kalian yang mengikuti Muhammad. Nah, Itulah udah mulai lompat lagi kan? Lompat lagi. Kalau memang begitu cara pemikiranmu, berarti Tuhanmu bukan cuma Yesus. Mamamu Tuhanmu. Bapakmu Tuhanmu. Gurumu Tuhanmu. Pemerintah Republik Indonesia Tuhanmu. Orang Batak, tulangmu Tuhanmu. Kita konsep mentuhankan kepadamu berdasarkan patuh dan taat, berarti mamamu Tuhanmu. Bukankah kau patuh dan taat kepada mama dan bapakmu? Patut, taat, Berarti mama bapakmu Tuhanmu. tidak. Orang Tapi tua, kau bilang konsep Tuhan itu patuh dan taat, betul? betul. Nah, kau patuh taat nggak sama Jadi makmu, bapakmu? Patut dan taat enggak kepada Allah? Dengar dulu, kau patuh dan taat nggak kepada mak bapakmu? Patut, taat. Sebagai orang berarti tua. mak bapakmu, Sebagai orang tua. berarti Tidak berarti lebih. mak bapakmu itu adalah Tuhanmu. Itu menurut pemikiranmu. Nah, bukan pemikiranku. Itu konsep Tuhan dalam pemikiranmu. Ketika kita patuh dan taat, berarti kita bertuhan kepada patuh yang taat itu. Tidak. Kalau dalam konsep Islam tidak begitu. Kepatuhan kami kepada Nabi, dengar adik, beri kau pelajaran supaya kamu jangan terkontaminasi dari perkataan para penghujat yang menginginkan keributan di negeri ini. Dia ngomong kayak gitu karena dia di luar negeri. Jangan kita sesama anak bangsa ya diadu domba. Terjadi sesuatu Di yang dalam tidak negeri. diinginkan di Indonesia. Diam dulu adik. Terjadi nanti sesuatu yang tidak diinginkan di negeri ini, dia nonton di luar negeri sana. Sementara kita saling buni. Karena apa? Karena kamu termakan perkataan yang tidak bertanggung jawab. Kalau dia berani mempertanggungjawabkan perkataannya, dia datang kemari. Dengar ya, dengar. Kepatuhan kami kepada Nabi kami karena perintah dari Tuhan kami. Begitu juga dengan kami. Oke, sekarang kasih ayatnya. Di mana Bapak memerintahkan kau patuh kepada Yesus. Oke, jadi kalau ada gimana? Ya Bisa kasih cari. ayatnya. Di mana? Di mana ayatnya? Bunda Rama, noise. Bukan saja. Allah itu adalah firman. Enggak, saya tanya. Bunda Rama, noise. Kasih ayatnya. Di mana Bapak memerintahkan kamu patuh pada Yesus? Mana datanya? Kalau kami ada ati Yohanes Allah, 13 ati ayat Rasul. 13. Apa? Yohanes 13 ayat 13. Itu guru dan tuan. Aduh. Sebelumnya juga, aku adalah Alfa dan Omega. Yang saya tanyakan adik, ya, kasih ayatnya. Di mana Bapak memerintahkan kalian patuh kepada Yesus. Bisakah enggak kau bercerita pertanyaan? Malah kau kasih jawaban, aku adalah Alfa dan Omega. Enggak nyambung. Kalau aku tadi kau katakan, dasar apa kau patuh kepada Nabi Muhammad? Faruk, karena Allah yang perintahkan. Di mana Allah memerintahkan? Di dalam Al-Quran. Apa bunyinya Faruk? Ati Allah, ati Rasul. Patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Kata Allah. Patuhi aku Tuhanmu dan patuhi Rasul. Karena apa? Karena dia yang telah mengutus Rasul. Apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, itu berasal dari Allah. Legitimasinya ada di dalam Al-Quran. Sekarang, ya, kita komparasikan ini dengan imanmu. Adakah Bapak yang telah mengutus Yesus
mengatakan kepada kalian, hai orang Kristen, hai orang-orang Bani Israel, atau hai manusia, patuhlah kau kepada Yesus sebagaimana kau patuh padaku. Di mana Bapak berkata begitu? Di mana tertulis, adik? Sebentar. Silakan. Jangan buang-buang waktu, Bu, nggak ada itu. Cukup aku yang aku pernah membuang waktuku selama 4 tahun membaca itu. Nggak ada, adik. Capek kau mencarinya, nggak ada itu, adik. Matius 3 nomor 17. Inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, kata Bapa. Kontradiksi dengan Yohanes 5:37, perkataan Yesus. Apa kata Yesus? Bapa yang telah mengutus aku, suaranya tidak terdengar, rupanya tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Kontradiksi. Mana lebih kuat perkataannya? Perkataan Yesus atau perkataan Matius? Perkataan Yesus atau persaksian Matius? Jelas perkataan Yesus. Yesus aja mengatakan, Bapa yang telah mengutus aku, suaranya tidak terdengar, rupanya tidak terlihat. Yohanes 5:37. Elok pula Matius menuliskan dalam Matius 3:17. Ada suara dari surga. Bapa berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Berarti Matius berdusta. Begitu, adik. Ada nggak ada, adik? Ya. Jadi kalau konsep Tuhan itu kau patuh dan taat adalah Tuhan, ketika kau patuh dan taat adalah Tuhan, berarti Tuhanmu banyak. Tuhanmu banyak. Contoh, kau patuh dan taat kepada orang tuamu. Kepatuhan dan taatmu pada orang tuamu karena perintah siapa? Karena perintah Tuhanmu. Sebenarnya perintah ini untuk Bani Israel. Patuhilah orang tuamu. Ya, 10 perintah Tuhan yang diturunkan kepada Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Kepatuhan kita kepada orang tua kita karena diperintahkan oleh Tuhan kita. Kepatuhan kita kepada pemimpin negeri ini karena diperintahkan oleh Tuhan kita. Ati Allah, ati Rasul, wa ati ulil amri. Patuhilah Allah, patuhilah Rasul, dan patuhilah pemimpin di negeri di mana kamu tinggal. Siapa yang merintahkan itu? Allah. Karena itu adalah perintah dari Allah, maka ketika kita patuh kepada sosok yang ditunjuk oleh Allah, itu bentuk kepatuhan kita kepada Allah, bukan bentuk cara kita untuk menuhankan orang yang kita patuhi tadi. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang keji, yang nggak mau bertanggung jawab. Makanya kalian sudah, ya teman-teman ya, adik-adik Babang Faruk yang Kristen ya, kalian jangan mau diadu domba. Jangan kalian mau jadi perpanjang lidah dari orang yang tidak bertanggung jawab, hanya ingin mengambil keuntungan dari kondisi itu. Ya, kalian fahamlah, kalian ketahui, kami umat Islam ini rahmatan lil alamin. Terbukti selama hampir 80 tahun lamanya Indonesia ini merdeka, nggak pernah terjadi konflik di atas negeri ini. Karena apa? Karena kita bisa hidup berdampingan. Ketika kalian tidak berupaya mendengar perkataan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Siapa itu? Seperti Edis dan yang lainnya. Kalau mereka dia memang yakin apa yang dikatakannya itu berdasarkan prinsip ilmu, kenapa dia harus lari ke luar negeri? Kenapa lari ke luar negeri? Contoh ini, kau dihasut ini Albert, sama orang yang ada di luar sana. Kau sampaikan perkataan yang tidak bertanggung jawab ini. Kau katakan ke depanku, ku tebas kau. Gaduh kita gara-gara itu, siapa yang salah? Kau yang salah. Karena kau bilang misalkan bapakku itu begini, sementara kau nggak pernah nengok bapakku begitu gitu loh. Kau bilang misalkan bapakku itu berzina. Dari mana kau dapat perkataan ini? Dari si Fulan yang mengatakan bapakku berzina, kau percaya. Kau sampaikan ke aku. Ku hajarlah kau gitu loh. Karena kau telah fitnah bapakku. Gak ada buktinya bapakku melakukan itu gitu loh. Sementara si kawan ini karena tahu apa yang disampaikannya fitnah, gak berani dia menyampaikan di depanku. Elok dia pergi di luar negeri sana. Santai-santai, gak kerja, hidupnya kalian biayai. Untuk memuaskan kebencian kalian. Orang-orang yang mendukung orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki kebencian di hatinya terhadap Islam. Sementara kami, wallahi sudah ada jawabannya. Kebencian apapun terhadap kalian. Oke? Saya sudah ada jawabannya, Mas. Apa jawabannya? Wahyu 14 ayat 12. Oh alah. 14 nomor 12. Yang penting sini.
ialah kutekunkan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Apa ini? Lalu membantah. Inilah kalanya kalian. Enggak, Dikasih apa jawab. ini? Coba jelaskan lah. Aku kasih kau ayat, ku jelaskan Al-Quranku. Ini coba jelaskan lah. Aku nggak mau menjelaskan Bibelmu. Ini adalah Maksud ini ketaatan apa? ketaatan kepada Yesus, menuntut ketekunan dan kesabaran di pihak umat Allah. Gak Umat gitu Allah. isinya. Kau suruh baca aja ngarang. Artinya kan? Enggak, kau baca dulu lah coba lah. Yang penting, dengar dulu. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ya kan? Ketekunan orang kudus. Oke, orang-orang kudus ini siapa? Kami orang Kristen. Orang-orang kudus ini siapa? Hah? Kami umat Kristen. Kami umat Kristen. Oke, di mana? Oke, di mana tertulis dalam Bible? Dikatakan orang Kristen itu adalah orang-orang kudus. Di mana tertulis? Di Oke, mana? jadi saya suruh mencari lagi. Ya iyalah. Saya cari. Itu namanya dunia diskusi dialektika, adik. Kita bisa menjabarkan. Aku tadi ketika kau melemparkan syubhat terhadap imanku, ku jelaskan ayat per ayat dalam Quran, korelasinya dari surat ini ke surat ini. Ku jabarkan kata per kata gitu loh. Maka ketika aku bertanya ke kau harus bisa menyaingi atau mengkomparasi setidaknya argumentasiku. Di sini kan dikatakan orang-orang kudus, kamu katakan orang-orang kudus itu adalah orang-orang Kristen. Di mana Yesus pernah mengatakan orang-orang Kristen adalah orang-orang kudus? Bahkan jika kita jujur pada konsep iman dari teman Kristen yang menuhankan Yesus, bermujizat atas nama Yesus, bernubuat atas nama Yesus, orang-orang seperti itu diusir oleh Yesus. Dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Bagaimana orang-orang yang pembuat kejahatan ini dikatakan orang-orang kudus? Karena konsep iman dalam iman Kristen, Yesus Tuhan. Bagi orang-orang yang menuhankan Yesus, dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bahkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, orang yang nggak percaya kalau Yesus itu manusia, dialah antikristus dan juga si penyesat. Bagaimana bisa kau katakan orang-orang si pembuat kejahatan, ya, si penyesat, antikristus diusir oleh Yesus, kau katakan orang-orang kudus? Gimana, adik? 1 Korintus ayat 2. Hah? 1 Korintus ayat 2. 1 Korintus nomor 2. Oke, perkataan Paulus lagi ya. Ya, di mana ayat Yesus mengatakan iman Kristen adalah orang-orang kudus? Itu pertanyaan tadi. 1 Korintus Ayat 2. nomor 2. Hah? Ayat 2 ya, nomor 2. Iya, 1 Korintus berapa? 1 Korintus 1 ayat 2. Oh. Itu 1 nomor 2. Kepada jamaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan orang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Mana Kristennya? Mana Kristennya, adik? Hah? Kristen itu adalah lambang dari Kristus. Oke, di mana Yesus mengatakan Kristen itu adalah lambang dari Kristus? Mana? Oke. Di mana? Jadi kalau sampai usut tuntas ini gimana nih? Itulah dialektika. Makanya orang-orang yang mau berdialektika sejatinya adalah orang-orang yang cerdas. Karena apa? Karena dia mau memahami materi. Orang-orang yang berdiskusi itu, adik, bukan belajar sehari 2 hari. Lama belajarnya. Aku kalau ku tambah-tambahkan waktu belajarku dari aku Kristen sampai sekarang, aku sudah belajar hampir 20 tahun, adik. Aku gak pandai kayak gini 2-3 hari, enggak, 20 tahun. 6 tahun waktu belajarku di Kristen, 14 tahun waktu belajarku di Islam. Makanya aku bisa berbicara lintas agama. Kalau baru belajar 2-3 tahun, jangan dulu lah cerita.
Di mana Yesus berkata begitu? Adik, Sebentar. tunggu sebelum kamu tanya, kamu cari, saya tanya dulu pertanyaanku tadi apa, biar kamu ingat. Kita udah berbeda-beda topik dari awalnya. Itulah diskusi itu tadi. Ketika kamu memaparkan materi, ya materi ini tidak menguatkan ketika kamu memaparkan data, dalilmu ini tidak menguatkan materi awal, maka malah menghadirkan materi baru, maka akan dikejar materi baru ini tadi. Ini bersambung-sambung. Kalau enggak bersambung-sambung namanya enggak diskusi. Ya, itu namanya musyawarah. Kalau materinya nggak bersambung, itu namanya musyawarah kita. Tujuan dari musyawarah untuk menyatukan pendapat. Sementara tujuan dari berdiskusi atau berdialektika untuk membangun akal dan saling bertukar informasi. Atau di dalam pemahamannya dikatakan bertukar ilmu lah gitu loh. Aku punya ilmu nih, kasih ke kau. Aku punya ilmu nih, kasih ke aku. Benar, tapi di sini tidak seperti yang kamu katakan yang kita bahas. Tuh, apa yang kutanyakan dari apa yang kau katakan, adik? Ya kan? Di sini dari awal kan apa yang kau katakan ini kan dari apa yang kau katakan. Ku minta datanya. Sudah ada hampir 1 jam aku nggak berkata lu tentang imanmu. Aku cuma meminta kau memberikan pertanggungjawaban dari setiap narasimu. Biar hanya cuma bukan terkesan hanya omongan belaka. Sudah kutelusuri dan sudah ku jawab walaupun lama karena aku tidak begitu dalam mempelajari Alkitab. Nah, isinya. kalau gitu adik Albert, saranku gini adik. Cobalah, cuman nggak ada teman Kristen yang mau dengar cakapku gitu loh. Cobalah kalian baca dulu Bibel kalian. Aku tahu dari kapasitas kau berdiskusi, aku tahu adik. Wallahi kau nggak pernah baca Bibel sampai selesai. Karena ketika kau berkata, kau masih meraba-raba. Kalau orang yang pernah baca Bibel sampai selesai, adakah Kristen pernah baca Bibel sampai selesai? Pernah. Ada, aku pernah ketemu itu di sini. Contoh si Maryam, siapa Theodor, siapa lagi? Aku selalu tahu. Waktu dia oten, Kristen dia, diskusi aku sama dia, aku tahu ini pernah baca Bibel sampai selesai. Karena ketika aku minta data, langsung begini dia, tup. Begitu dia, dan pemikiran dia sama dengan pemikiran ketika aku masih Kristen dulu. Dia membatas, udah lama gak dengar kabar, berapa hari, minggu kemudian dengar kabar syahadat dia. Kami umat Islam ini tak minta kalian untuk baca Quran, enggak. Gak kami minta kalian pelajari iman kami, enggak. Ketika kami berdiskusi sebenarnya adik Albert, kami minta kalian pelajari iman kalian. Iya, Theodor pun Islam, syahadat dijadinya. Kami minta baca dulu lah Bibelmu. Setelah kau baca Bibelmu sampai selesai, gini adik Albert ya. Sedikit sebenarnya ini waktunya. Jika kamu istiqomah baca Bibelmu sehari 1 jam saja, sejam 1 hari, 8 sampai 9 bulan selesai bacaanmu dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jadi, sehari sejam, tinggal kamu memisah-misah. Entah siang 10 menit, sore 10 menit, ya kan? Baru menjelang malam itu 10 menit, sisanya 30 menit mau tidur. 8 sampai 9 bulan selesai. Kan nggak banyak sih waktu kan? 10 menit membacanya di satu waktu. Penting sehari 1 jam, 9 bulan selesai. Karena apa aku bisa berkata begitu? Karena itu dulu ku amalkan. Sehari sejam, aku kali kedua nih mau menyelesaikan bacaan Bibelku dulu. Ku buat konsepnya begitu, sehari sejam. 9 bulan selesai. Aku tidak ngamuk, moderator. Pentadaburinya ada pelan-pelan itu. Pelan-pelan aku baca, nggak buru-buru aku. Nggak gitu. Pelan-pelan aku baca. 9 bulan selesai. Ya oke Albert. Abang Faruk. Oke. Bang Faruk, sapa-sapa dulu orang baru. Ini Selotor kamu Islam apa Kristen? Saya Kristen. Saya mau nanya. Diam dulu Selotor. Saya tanya ke kamu lah Albert, kita nggak berbicara tentang iman ini ya, tapi adab. Kalau kamu tengoklah tadi, apakah si Selotor ini punya adab? Kita lagi diskusi, lagi ngobrol gini, datang dia memotong omongan kita. Adakah adab dia nih?
adabnya. Iya. Seharusnya buat salam gitu. Iya, diam dulu kan. Tunggu yang punya rumah menyapa dia dan mengizinkan dia berbicara kan. Benar. Gak dihargainya. Aku sama kau udah hampir 2 jam lo ngomong lo. Dipotongnya kau pun gak dihargainya. Dianggapnya dia lebih berhak daripada dirimu. Sementara kamu sudah 2 jam. Akhlak adab Sama aja kalian itu satu grup kalian itu sama-sama muslim. Tengok, Sama-sama muslim kalian itu. tengok. Kan udah difitnahnya kita lagi kan. Udah. Sama-sama muslim kita katanya, coba. Kayak mana menurutmu? Udah. Pasti Makanya ada orang Albert, seperti itu. Iya, ada orang seperti itu karena gini dia Albert. Kristen Bukan di agama kami keperhatian. saja. Iya, dengar dulu. Kristen ini kalau adabnya baik sedikit saja, ada adabnya sedikit saja, teman-teman Kristen yang lain nolak dia Kristen. Dia mau mereka Kristen tuh kayak dia, nggak ada adabnya kayak si Lotor tadi. Oh, dia Kristen tuh kayak gitu loh. Aku pribadi Albert, kalau aku naik ke Komal Kristen, contoh bom siapapun, aku diam, langsung aku aku mute. Diizinkan aku ngomong baru aku ngomong. Diizinkan aku bicara baru aku bicara, bahkan bertanya. Kalau enggak aku diem. Gitu loh. Cuman terkadang pun kita bikin gitu, dibuang juga kita dari Komalnya. Gitu aja Albertnya, saya pun nggak mau ya jadi ada fitnah di sini dikatakan kau Islam. Ya. Dikatakan kau Islam, kita sedang membangun sebuah kebohongan seakan-akan ini ya. Sementara saya tanya sekali lagi nih ya. Kamu agama apa Albert? Saya Kristen Katolik. Kristen Katolik. Terserah kalian percaya atau tidak ini di bawah ya. Yang jelas live Bang Faruk ini ya di-live-kan juga di YouTube. Ada beberapa YouTube ya. Kalau memang ini adalah sebuah kebohongan, kalian bisa DM ini si Albert. Kalian lihat itu profil dia Islam atau Kristen. Tapi kalau saya pribadi, ketika kau menyangkakan Albert ini Islam, kau gak percaya dia Kristen, jujur di hati kau paling dalam, aku berharap sangkaan kalian itu benar. Berdasarkan apa? Karena apa aku begitu? Karena sesungguhnya aku dan seluruh umat muslim lainnya menyayangi dan mengasihi Albert. Ya, jadi saran Bang Faruk gitulah buat Mudinda ya. Ya saranku kalau kau tuh baiknya jangan aja dulu naik ke rumah melintas agama. Nanti bukan apa, imanmu nanti yang jadi saudara seimanmu nanti yang malu. Sampai yang kejang-kejang kayak si Solotor tadi kan, kejang-kejang dia nggak percaya dia kau Kristen. Saranku gini aja lah, nggak akan ada yang kau nggak akan dapatkan manfaat apapun ketika kau berdebat. Tapi aku yakin dan percaya kau akan dapatkan manfaat ketika kau mendengar. Karena apa? Karena kau belum punya kompeten untuk berdebat. Baca aja dulu Bibelmu. Saranku baca Bibelmu. Kalau kau yakin Bibelmu itu adalah kitab suci, datangnya dari Tuhanmu, masa nggak ada rasa dalam hatimu ingin membaca apa yang dikatakan oleh Tuhanmu? Ya kan? Harusnya ada dong. Baca Bibelmu. Pelan-pelan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Baca aja pelan-pelan ya. Baca pelan-pelan. Nanti lihat reaksinya, perbedaannya, ya, pola pikirmu itu akan berubah. Aku jamin itu. Oke, nyimak di bawah dulu lah Albertnya. Nanti difitnah kita. Dibilang kau udah Islam ini, oke? Oke? Oke ya. Oke. Sorry. Ya. Sanipar. Yo. Oke, naikkan yang lain, Bang Naga. Beliau itu Kristen, ya. Beliau itu Kristen. Kita apologet Islam ini, ketika lawan kita itu memang tak mampu untuk berdiskusi, kita nggak mau memperpanjang lagi, nggak mau. Kita nggak mau mengolok-olok dia, menjadikan dia sebagai tontonan, kan? Merendahkan dia, menghinakan dia dengan candaan dan canda-candaan seperti dilakukan oleh Edis. Kita cuma mau kita umat Islam cuma mau bertarung kepada lawan yang sepadan. Kita umat Islam cuma mau bertarung. Kalau nggak sepadan kita tinggalkan, gitu loh, ya. Sayang ilmunya teman-teman. Oke, Mayeni, selamat bergabung Mayeni. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kakak. Silakan kak. Ada yang sampaikan kak? Ya, saya senang mendengar debat Bung Faruk ini. Saya salut sekali ya.
semangat ya. Mudah-mudahan sukses kita sebagai umat Islam membenarkan membawa para oten itu ke jalan yang benar. Karena saya kadang-kadang ya juga sakit hati melihat apa yang disampaikan baik si Edis, Mikana, terus Bom, nggak tanggung-tanggung rasanya sakit hati, tapi ya tetap sabar mendengarkannya kan. Mudah-mudahan para apologet kita berhasil untuk membawa mereka bersahadat. Terima kasih. Sukses selalu ya Bang Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Bang Naga, disapa tamunya Bang Naga. Priyadi Bariyadi. Oke, Gusti. Ya, Assalamualaikum. Islam. Mantap Bang. Ini beberapa hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Faruk dan teman-teman. Muslim. Ya, saya Islam Bang. Saya Islam Bang. Ada yang mau disampaikan? Dari saya Bang Faruk. Ada yang mau disampaikan? Sebenarnya nggak perlu yang disampaikan Bang. Saya hanya sekedar mendengar aja, senang Oke, dengarnya. siap. Ya. Gemi. Dong, cair dong. Cair dong. Saya nggak mau si Gondrong cair terus bulan puasa ini dia ini. Kasturi, Bang Kasturi dong. Bang Kasturi. Enggak gini teman-teman ya. Tadi malam Gondrong bilang ke aku, Ruk, Bang Kasturi barakallahu fikum cair Gondrong, Cair dong. lagi. Baru kali dah. Dasar Iya, kau Gondrong. Tadi malam Gondrong bilang, Ruk, aku rindu dulu sama bapakku kata dia. Jadi aku ingin pulang ke rumah bapakku. Aku pengen duduk di sebelah kanan bapakku kata dia. Oh gitu. Iya, di mana rumah bapakmu? Aku bilang. Di sini kata dia, nggak boleh bilang alamat di sini teman-temannya, pravisi itu nggak boleh ya. Wah, ongkosnya mahal tuh Drong. Aku bilang, Pak Ahmad Pesto, Sukron, barakallahu fikum. Drong, cair Drong. Pak Ahmad Pesto. Ahmad Pesto. Ini, berangkat kau Nindrong, pergi kau Nindrong. Nanti kita siapkan transportnya supaya kau sampai ke rumah bapakmu dan kau bisa melepaskan rindumu dan hingga kau duduk di sebelah kanan bapakmu Drong. Tapi sebelum itu kita pikirkan dulu supaya kau bercelana dulu ya. Jangan nggak bercelana Drong ya. Oke. Nanti kabarin lagi lah dari kau. Apa? Oh teman-teman, Pinuma rotos-tos, kenirbatos, rerene kenirbatos, tatatos. Apa artinya? Oh makasih banyak kata Gondrong Bang, makasih banyak. Selamat siang, Adrun. Drong, cair lagi Drong. Dari Bang Darjo Drong. Iya. Makasih banyak Bang Darjo. Rokotok tos. Bunda Rama tadi mana dia? Sekron Bang Darjo, barakallahu fikum. Mana dia Bunda Rama tadi? Oke, Joker. Islam Kristen Joker. Ya, umat pilihan Tuhan lah, Kristen. Oke. Ketika mau berdiskusi, kita sampaikan dulu aturannya. Kalau kamu mau on cam, silakan kamu bertanya dan kita saling berdialektika, saling berargumentasi. Tapi kalau kamu tidak mau on cam, kamu lontarkan pertanyaanmu, setelah itu kamu turun. Itu pilihan pertama. Dan kedua, kalau kamu tidak mau on cam, yang kita bahas hanya sebatas tema. Kita nggak membahas yang lain. Boleh. Iya. Kalau kamu nggak mau on cam. Sekarang saya tanya, Yesus kamu mau on cam? nggak punya akhlak. Kalau Muhammad akhlaknya baik nggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak mengikuti aturan dari Babang Faruk turunkan ya. Turunkan. Ikuti dulu aturan dari Babang Faruk. Meskipun mimpi dan angan-angan saja ketika ada teman-teman Kristen yang bisa diatur. Gak bisa diatur. Kenapa? Ya kalau memang kamu mau saling bantah-membantahan on cam. Kan saya bilang tadi on cam. Kalau kamu mau menyandingkan akhlaknya Yesus dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW boleh. Tapi on cam dulu. Untuk menyambungkan ya mengkomparasi antara akhlaknya Nabi Muhammad SAW dengan Yesus ya kita harus berdialektika adikku, harus berdiskusi. Nah terjalinnya diskusi itu aturannya di Komal Babang Faruk ini kalian harus on cam. Karena apa? Karena belakangan hari ini ya beberapa hari belakangan ini Bang Faruk tengok kalian banyak kali yang kesurupan. Kerasukan kalian ngeri-geli kalian kerasukan. Assalamualaikum Bang Faruk. Ya. Waalaikumsalam Bunda. Mungkin ya karena kami ini sudah turun naik. Makanya saya pun aneh Bunda kok naik turun dari tadi. Gak tahu nih ada yang mainin. Gak ada sinyal. Masya Allah dong cair Bang Ibal dong. Bang Ibal dong cair dong. Sinyal Bunda mungkin tadi nggak kuat, makanya kami pun tadi heran kenapa Bercanda, abis Bang Faruk dari tadi teriak-teriak sih. Jadi gitu teman-teman ya, makanya Bang Faruk minta on cam supaya kalian jangan menghujat. Karena di penghujung Ramadan ini kami tahu setan laknatullah itu ya sedang berupaya mengganggu puasa kami. Lebih utama bagi kami menjaga kemurnian puasa kami daripada memberikan kalian pencerahan. Kalau Bang Faruk pribadi lebih baik kok kafir seumur hidup daripada kamu mengganggu kami, daripada memberikan kalian pencerahan, daripada kau mengganggu kemurnian dari puasaku. Kau kafir, aku nggak akan dimintai Allah pertanggungjawaban kelak. Tapi ketika aku tidak berupaya menjaga kemurnian puasaku, ya maka kelak aku termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Satu celaka yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW mau masuk naik mimbar ketika mau menyampaikan khutbah di sholat Idul Fitri. Celakalah. Siapa itu salah satunya? Celakalah orang yang hidup di bulan Ramadan sementara dia tidak mendapatkan keberkahan bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Tuhannya di bulan Ramadan. Bang Faruk izin Bang Faruk, boleh nggak Bunda Rahma dinaikin Bang Faruk biar rame? Tadi turun juga dia naik turun Bunda. Di mana Bundanya? Kenapa ya gitu ya, aneh juga. Iya, aku heran ini. Kenapa ini? Apa tanda-tanda tombak gitu nih? Hah? Selamat siang. Coba. Selamat siang. Oke, kita sapa tamu dulu sebentar. Oke. Agama apa? Kristen Bang. Kristen, oke. Di-mute dulu, kita sapa dulu satu. Didi agama apa? Sebentar dulu. Iya Bang. Sabar napa sih? Didi agama apa Didi? Yang mana Bang? Yang mana? TTS. Halo TTS. Turun aja ya. Oke, lanjutkan dengan forum. Yesus enggak punya akhlak, tanda tanya. Temanya. Bang Ya, Naga, aturannya dulu kita sampaikan. aku disapa dulu Bang Naga. Bang Naga aku disapa dulu. Nanti aja Bunda. Nanti aja Bunda Mila, nanti aja. Aduh. Diskusi dulu, bentar. Lanjut. Ya intinya Lagi gini, susah cari doa hotel. ya. Intinya doanya gini doa ya. Kalau kamu mau bertanya dan kamu mau berbantah-bantahan kepada Bang Faruk, kamu on cam. Kalau kamu tak mau on cam, berarti yang kita gaji cuma tema. Atau kalau kamu mau bertanya boleh bertanya, setelah itu turun. Kalau nggak mau on cam. Belum apa Bang? Belum bisa on cam. Oke, jadi sekarang ya arah diskusimu gimana? Ke tema atau kamu bertanya?
Ya ke tema aja lah bang. Oke, ke tema ya. Oke, kita sapa dulu lah Bunda Rama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bang naik turun Faruk. Bunda tadi? Kenapa? Itu kan ada telepon nggak bisa ke mute. Oh iya, Aku makanya. panggil Ya, Abang tadi, tadi aku turunkan lanjut. memang. Gak bisa ke mute tadi Iya. memang. Oke, doa. Saya Bang Faruk tanya kepada adik doa ya. Tuhanmu siapa adik? Tuhanku Yesus pak. Yesus Tuhanmu itu maha kuasa nggak adik? Iya maha kuasa. Nah, jika dia maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya dia mampu menjadikan Maria hamil adik? Aku harus mute ini. Saya jawab bang. Iya silakan, mampu atau tidak adik? Ya Muhammad itu bang kenapa dinikahi anak bocil, anak kecil bang, di bawah umur. Kalau udah menyimpang, ya dari jalan bangsa Israel ku keluarkan. Aku udah bilang sama kalian, ku tegaskan lagi. Lebih baik buatku menjaga kemurnian puasaku dengan aku menjaga hatiku daripada aku menanggapin kau. Kan udah aku bilang, janganlah kamu menyimpang ke bangsa lain, ke bangsa lain pun. Janganlah kamu menyimpang ke tema lain. Jangan menyimpang, langsung kuturunkan. Bukan apa, kau nanti kerasukan. Ya, kalian ini sekarang bukan seminggu sekali kerasukan, tiap hari deh kerasukan. Kalau kau paham dunia dialektika atau dunia diskusi, kita selesaikan dulu satu materi, baru ke materi yang lain. Kalau materi pertanyaanmu, materi yang menjadi pertanyaanmu itu tadi mudah mematakannya. Kalau kau mau menyalahkan pernikahan Nabi, dengan hukum apa kau menyalahkannya? Dengan hukum Indonesia. Nah, hukum Indonesia ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Hukum Indonesia ini baru ada. Hukum di Indonesia ini baru ada. Baru ada setelah Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah itu 1400 tahun yang lalu. Kenapa pula kau salahkan Nabi dengan undang-undang Indonesia? Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mendapatkan legitimasi dari Rabbul Alamin. Dari setiap diam perkataannya. Di mana itu surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan untukmu. Bagi kamu ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Dia berbuat begitu, dia adalah sosok yang mendapatkan rahmat dari Allah. Dan kita ditiru, disuruh perintahkan untuk mengikuti dia menjadi suri tauladan. Bang Faruk kayaknya si Gondrong nelpon itu Bang Faruk. Si Gondrong Iya, nelpon. dia. Tahu, malas aku ngangkatnya. Angkat dulu angkat. Angkat dulu. Kalau kau mau jadikan Biblemu sebagai hakim atas perbuatan Nabi kami, maka kau paparkan ayat dalam Biblemu. Di umur berapa rupanya seorang wanita boleh dikawini? Adakah? Atau ya, apakah ada aturan kawin kepada siapa-siapa seseorang boleh kawin dalam Biblemu? Adakah larangan dalam Bible seorang anak mengawini mama kandung yang sudah jadi janda? Adakah larangan dalam Bible seorang ayah mengawini anak kandung yang sudah jadi anak kandung yang masih gadis? Adakah larangan dalam Bible di mana saudara kandung mengawini saudara kandungnya? Adakah? Nggak ada. Kalau nggak ada, atas dasar apa kau menyalahkan pernikahan Nabi Muhammad SAW? Dengan hukum apa kau menyalahkan itu? Sementara di dalam Biblemu sendiri tidak ada hukum tentang perkawinan itu sendiri. Bahkan dalam Bible kau tidak ada hukum tentang pernikahan. Manusia menikah, yang kawin itu binatang. Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah itu menikah, bukan kawin. Dalam Bible kau tuh tertulis kata kawin, tak ada kata nikah. Sementara kata kata kawin itu untuk binatang, nikah untuk manusia. Sekarang saya tanya, kitabmu itu payah manjangkannya payah lagi. Nanti dipanjangkan payah, Polda. Si Faruk ini Polda. Tapi kalau ada oten yang naik ke atas kita kaji, ayo. Mana lagi otennya? Terus si Bang si Gondrong itu layani dulu. Merajuk nanti dia.
Iya, dia minta malam takbiran ini kalau bisa dia pulang ke rumah bapaknya. Aku bilang besar biaya ini bro. Gitu ya. Itu kalau kata terakhir tadi pagi aku bilang sama dia, kau lama-lama dibantu kok nggak tahu diri juga kau, aku bilang. Iya, takutnya dia ngambek. Nanti Iya, dia kalau kalau jubah ngambek, bisa lah teman-teman ya. Kalau sekedar jubah, kolor bisa lah. Pisau cukur bisa lah, kan gitu. Kalau udah sampai ongkos, kalau aku kasih tahu sama klien nanti rumah bapaknya di mana, bingung klien. Terkejut klien, besar kali biayanya. Dia kepingin pulang katanya ke rumah bapaknya. Aku Dia nih sama pengen mute bapaknya. ya, tapi aku pengen ketawa gimana caranya. Iya bunda, dia mau duduk di sebelah kanan bapaknya katanya. Kalau rumah bapak kau sama sedekat rumahku dengan rumah bapakku, ku gendong kok sekarang, ku bilang. Ini masalahnya jarak antara tempat kau dengan rumah bapakmu jauh kali. tapi Bang Faro pernah aku dengar si Gondrong di sebelah kiri bapaknya katanya. Bukan Ini sebelah betul kanan. ya posisi. Enggak lah, kan dibilang dia aku kepengen duduk di sebelah kanan bapakku kata dia. Kalau dia sudah duduk di sebelah kanan bapaknya, berarti posisi dia di sebelah kiri bapaknya lah itu. Oh gitu ya. Cuman aku heran kenapa harus di sebelah kanan kau duduk, aku bilang. Coba tanya Bunda Rahma, mungkin Bunda Rahma tahu rumah bapaknya di mana kali. Jangan dipanjangkan bunda, jangan. Jangan dilengkapkan lagi bunda, jangan. Wah, ya nanti kita bayar. Jangan dipanjangkan lagi, jangan. Ya, sampai di sini saja ya. Bunda ikutin saja dialektika Babang Faro, ikutin saja. Jangan. Gitu ya. Iya, jantungan juga aku bunda. Udah berapa kali aku kalau naik ke Bang Faruk, aku udah kejar yang paling kecil. Takut kena tombak. Seram. Nanti bahaya itu. Bener. Oke, kan yang lain lah. Nantilah kita berharap lah, mudah-mudahan ada rezekinya digondrong kan. Kalau memang sudah dikehendaki oleh Allah, apa yang tidak mustahil, ya kan? Yes. Jangankan sejauh itu rumahnya bapaknya gondrong, sejauh apapun kalau memang Allah berkehendak ya udah. Cuman penyakitnya bunda, gondrong ini kalau nggak dituruti keinginannya, bawaannya ngutuk bunda. Dikutuknya kita, kalau udah dia dia- minta tolong sama kita, ya kan? Cocok bunda rasa gitu. Dia udah minta tolong sama bunda. Ketika bunda tak mampu menolong dia, bukan nggak mau bunda ya, ingat, Iya. bukan nggak mau, tapi tidak mampu karena keterbatasan yang ada pada diri kita, tak mampu kita Iya. menolong dia, emosi dia, dikutuknya kita. Tapi Itu dia pakai dia. baju koko apa pakai baju gamis? Dia mau pakai jubah bunda, jubah karena Kalau terakhir beli. udah gambar SpongeBob kemarin. Ini itu permintaan dia, Karena Bunda Hesti, aku sebelum belum makan tuh nggak lapar. Loh, masih puasa rumah sana bunda? Ya, udah iftar tapi baru iftar snack aja karena aku belum nyampe rumah. Bang Faruk ngocok perut aku ini gimana nggak sakit perut ini? Aduh ampun deh. Ya tetep layar teman-teman, ditembuskan tetep layar ke 300 ya, 300k teman-teman ya. Di share ya, di share ke Edis, di share ke Bombom, di share ke Simikana, di share ke si CP, di share ke siapa? Share ke mereka semua, suruh kemari mereka, suruh kemari. Berani lah mereka. Berani nggak mereka kemari? Kalau nggak, Ingatnya Bang Faro, si Gondrong itu udah sunat belum? udah ada Udah. semua. Nanti kalau gondrong udah aku belikan celana, aku malu bawa dia keluar gara-gara nggak bercelananya dia. Kalau udah bercelana dia nanti di sebelahku gondrong nanti. Ayo berani kalian. Di sebelahku komal gini nanti dia. Berani kalian, ayo. Bukan tanggung gondrong kalau udah pakai jubah. Ada tamu tuh Bang Faruk. Oke, mama, selamat bergabung mama. Mama. Turunkan aja lah Bang Naga, nggak mau dia ngomong. Naikkan yang lain mana Bang Naga?
si Matupang, kau naiklah tuh Gatorup daripada capek kau jadi bani taping. Jangan kau bilang punya mamamu, weh. Weh, Huta Barat, jangan kau bilang punya mamamu itu. Kalian ini ya, kenapa sih suka kali kalian bilang punya mamamu, ah? Padahal Tuhanmu dari situ loh keluarnya. Terima kasih Bang Mak Presto. Jangan kau bilang-bilang, udah Tuhanmu keluar dari situ, punya makmu kau bilang, janganlah, sadar sikit Coten. Si Matupang siang malam tunggu panggilan. Bentar, aku mau iklan dulu, bentar lah aku nanya orang. Ini nggak betulnya ini. Apa Bunda Mila tadi